Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap bersemangat dalam belajar bahasa Inggris. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin mengobrol tentang mengapa ada teman-teman yang masih susah menguasai bahasa Inggris, padahal sudah belajar bertahun-tahun, atau sudah kursus sana dan sini. Ambil contoh, misalnya, teman saya, namanya Anton. Ia sejak kelas 6 SD sudah dikursuskan orang tuanya bahasa Inggris. Di SMP, ia belajar bahasa Inggris 3 tahun. Di SMA, ia pun belajar bahasa Inggris 3 tahun. Namun, setelah 7 tahun belajar bahasa Inggris, ia mengaku belum bisa berbicara dengan lancar, apalagi menulis dalam bahasa Inggris. Nah, yang lebih parah, teman saya, Jeffrey. Sama dengan si Anton tadi. Cuma bedanya, si Jeffrey sekarang sudah semester akhir di salah satu perguruan tinggi dengan jurusan bahasa Inggris. Menurut pengakuannya, ia masih susah ngobrol bahasa Inggris dengan lancar. Dan yang terlebih penting, masih banyak kesalahan mendasar yang ia buat saat ia bercakap. Entah itu kesalahan pengucapan maupun gramatika. Tentu teman-teman pada bertanya, mengapa situasi yang dialami Anton dan Jeffrey itu bisa terjadi? Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan berikan 10 alasan utama mengapa seseorang itu sangat kesulitan menguasai bahasa Inggris, meskipun sudah belajar bertahun-tahun. Halo teman-teman, welcome to Sang Masterius Channel. Mari kita mulai. Alasan ke-10 seseorang kesulitan menguasai bahasa Inggris adalah karena kurangnya dukungan sosial. Belajar bahasa adalah proses yang membutuhkan interaksi sosial. Tanpa teman atau komunitas yang juga belajar atau berbicara dalam bahasa Inggris, seseorang bisa merasa sendirian dalam perjalanan belajarnya. Ini bisa mengurangi motivasi dan membuat proses belajar terasa lebih berat dan membosankan. Dukungan sosial memberikan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Misalnya, jika seseorang berbicara bahasa Inggris dengan teman atau guru, mereka bisa mendapatkan koreksi dan saran yang membantu memperbaiki kesalahan dan mempercepat pembelajaran. Tanpa dukungan ini, kesalahan yang sama bisa terus berulang tanpa disadari. Alasan ke-9 seseorang kesulitan menguasai bahasa Inggris adalah perbedaan budaya. Setiap budaya memiliki konsep, nilai, dan norma sosial yang unik yang tercermin dalam bahasa mereka. Misalnya, bahasa Inggris mungkin memiliki kata atau frasa yang sulit dipahami oleh penutur bahasa lain karena konsep tersebut tidak ada dalam budaya mereka. Contohnya, frasa small talk dalam budaya berbahasa Inggris mengacu pada percakapan ringan dan informal yang mungkin tidak memiliki padanan langsung dalam budaya lain. Budaya yang berbeda memiliki gaya komunikasi yang berbeda pula. Misalnya, dalam budaya berbahasa Inggris, orang cenderung lebih langsung dalam mengungkapkan pendapat atau perasaan. Sementara dalam beberapa budaya lain, komunikasi bisa lebih implisit dan tidak langsung. Perbedaan ini bisa menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman ketika seseorang mencoba menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan norma komunikatif dari budaya asalnya. Alasan ke-8 seseorang kesulitan menguasai bahasa Inggris adalah motivasi yang rendah. Motivasi yang rendah adalah salah satu hambatan utama dalam belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun. Motivasi berperan penting dalam menentukan seberapa jauh seseorang akan berusaha dan bertahan dalam proses belajar. Ketika seseorang tidak memiliki tujuan yang jelas atau konkret untuk belajar bahasa Inggris, seperti kebutuhan untuk pekerjaan, studi, atau perjalanan, mereka cenderung kurang termotivasi. Tanpa tujuan ini, belajar bahasa Inggris mungkin terasa seperti tugas yang membosankan atau tidak penting, sehingga sulit bagi seseorang untuk terus berusaha dan tetap fokus. Belajar bahasa adalah proses yang penuh tantangan dan kemajuan bisa lambat. Jika seseorang merasa bahwa mereka tidak membuat kemajuan yang cukup cepat, mereka bisa menjadi frustrasi dan kehilangan motivasi. Perasaan tidak mampu atau perasaan bahwa usaha mereka sia-sia dapat membuat seseorang ingin menyerah. Alasan ke-7 seseorang kesulitan menguasai bahasa Inggris adalah kurangnya akses ke sumber belajar. Hal ini merupakan salah satu kendala signifikan dalam proses belajar bahasa Inggris. Sumber belajar yang memadai seperti buku, media digital, kursus, dan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengembangkan keterampilan bahasa dengan efektif.
Sebagai contoh yang merupakan salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya ketersediaan buku, bahan ajar, atau media pembelajaran lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan pembelajar. Tanpa materi yang tepat, seseorang mungkin kesulitan menemukan sumber yang cocok untuk belajar tata bahasa, kosakata, atau keterampilan berbicara dan mendengar. Materi yang tersedia mungkin terlalu sulit, terlalu mudah, atau tidak relevan, yang bisa membuat proses belajar menjadi kurang efektif. Alasan keenam seseorang kesulitan belajar bahasa Inggris adalah keterbatasan waktu. Belajar bahasa bukan hanya tentang mempelajari teori, tetapi juga mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Keterbatasan waktu dapat mengurangi kesempatan untuk berlatih berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis dalam bahasa Inggris. Tanpa latihan praktis yang cukup, kemajuan dalam penguasaan bahasa menjadi lambat, karena bahasa adalah keterampilan yang berkembang melalui penggunaan yang berulang dan berkelanjutan. Salah satu kunci sukses dalam belajar bahasa adalah konsistensi. Ketika seseorang memiliki keterbatasan waktu, mereka mungkin kesulitan untuk menjaga rutinitas belajar yang konsisten. Misalnya, seseorang mungkin hanya belajar secara sporadis, yang membuat mereka lebih sulit untuk mempertahankan apa yang telah dipelajari atau untuk melihat kemajuan yang nyata. Ketidakpastian dalam rutinitas belajar dapat menghambat perkembangan dan membuat proses belajar terasa lebih sulit. Alasan kelima seseorang kesulitan menguasai bahasa Inggris adalah karena perbedaan struktur kalimat. Antara bahasa Inggris dan bahasa ibu seseorang sering menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mempelajari bahasa Inggris. Setiap bahasa memiliki aturan tata bahasa, urutan kata, dan cara menyusun kalimat yang unik. Ketika struktur ini berbeda dengan bahasa ibu, pembelajar sering kali kesulitan untuk beradaptasi yang dapat menghambat kemajuan mereka. Salah satu perbedaan paling mendasar antara bahasa Inggris dan banyak bahasa lainnya adalah urutan kata dalam kalimat. Misalnya, bahasa Inggris biasanya mengikuti pola subjek kata kerja objek, SVO. Namun, beberapa bahasa lain mungkin menggunakan urutan yang berbeda, seperti subjek objek kata kerja, SOV. Perbedaan ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam menyusun kalimat yang benar dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris memiliki sistem tenses yang kompleks untuk menunjukkan waktu, seperti past, present, dan future tenses, serta aspek-aspek lainnya seperti perfect dan continuous. Beberapa bahasa lain mungkin memiliki sistem tenses yang lebih sederhana, atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Alasan keempat seseorang kesulitan menguasai bahasa Inggris adalah pengucapan yang sulit. Pengucapan yang sulit adalah salah satu tantangan terbesar dalam belajar bahasa Inggris, terutama bagi penutur asli bahasa lain yang memiliki sistem fonetik yang berbeda. Pengucapan yang tepat sangat penting dalam komunikasi, karena salah pengucapan dapat menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan ketidakmampuan untuk dimengerti oleh penutur asli bahasa Inggris. Bahasa Inggris menggunakan intonasi dan stres kata untuk memberikan makna tambahan pada kalimat. Misalnya, penekanan pada kata tertentu dalam kalimat dapat mengubah makna atau fokusnya. Intonasi juga digunakan untuk membedakan antara pernyataan, pertanyaan, dan emosi. Bahasa lain mungkin memiliki pola intonasi dan stres yang berbeda, atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali, yang bisa membuat sulit bagi pembelajar untuk menguasai pengucapan yang benar dalam bahasa Inggris. Alasan ketiga seseorang kesulitan menguasai bahasa Inggris adalah jumlah kosakata yang luas atau banyak. Dalam bahasa Inggris merupakan salah satu tantangan besar bagi para pembelajar. Bahasa Inggris memiliki kekayaan kosakata yang luar biasa dengan ratusan ribu kata aktif dan ribuan sinonim, idiom, dan ungkapan. Hal ini dapat menjadi tantangan karena banyaknya kata yang harus dipelajari, variasi dalam penggunaan kata, dan kesulitan dalam memahami makna kata dalam konteks yang berbeda. Bahasa Inggris memiliki banyak sinonim, kata-kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Misalnya, kata big, large, huge, dan enormous. Semuanya berarti besar, tetapi sering digunakan dalam konteks yang berbeda. Selain itu, banyak kata dalam bahasa Inggris yang memiliki lebih dari satu makna, tergantung pada konteksnya. Misalnya, kata bank bisa berarti lembaga keuangan atau bisa juga tepi sungai. Keberagaman sinonim dan variasi makna ini bisa membuat pembelajar bingung dalam memilih kata yang tepat untuk digunakan dalam situasi tertentu. Alasan kedua seseorang kesulitan menguasai bahasa Inggris adalah ketakutan berbuat salah.
Inilah salah satu faktor psikologis yang signifikan yang dapat menghambat seseorang dalam belajar bahasa Inggris. Rasa takut ini seringkali muncul karena kekhawatiran akan penilaian negatif dari orang lain, perasaan malu, atau rasa tidak percaya diri. Ketakutan ini bisa menjadi penghalang besar dalam proses belajar karena dapat mengurangi partisipasi aktif, menghambat praktek berbicara, dan mengurangi motivasi untuk mencoba hal-hal baru dalam bahasa yang sedang dipelajari. Ketakutan berbuat salah seringkali terkait dengan kurangnya percaya diri dalam kemampuan bahasa. Pembelajar yang merasa bahwa mereka belum cukup mahir mungkin cenderung menghindari situasi di mana mereka harus menggunakan bahasa Inggris, seperti berbicara di depan umum atau menulis esai. Ketika kepercayaan diri rendah, pembelajar mungkin tidak berani mencoba berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris, yang akhirnya memperlambat kemajuan mereka. Rasa takut berbuat salah bisa membuat seseorang menunda-nunda untuk berlatih atau bahkan menghindari situasi di mana mereka harus menggunakan bahasa Inggris. Misalnya, seorang pelajar mungkin terus menunda untuk berbicara dengan penutur asli atau menghindari diskusi kelas karena takut akan membuat kesalahan. Penundaan ini bisa menyebabkan kurangnya latihan, yang sangat penting untuk mengembangkan keterampilan berbahasa. Alasan pertama dan utama seseorang mengalami kesulitan menguasai bahasa Inggris adalah kurangnya praktik. Kurangnya praktik adalah salah satu faktor utama yang menghambat seseorang dalam menguasai bahasa Inggris. Meskipun seseorang mungkin memahami aturan tata bahasa atau memiliki pengetahuan yang cukup tentang kosakata, tanpa praktik yang cukup, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata akan sangat terbatas. Praktik adalah kunci untuk membangun keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis yang lancar dan efektif. Tanpa praktik yang cukup, pengetahuan teoretis tentang bahasa Inggris seringkali tidak diterjemahkan menjadi kemampuan berkomunikasi yang efektif. Seseorang mungkin tahu aturan tata bahasa dan menghafal banyak kosakata, tetapi jika tidak dilatih dalam konteks nyata, kemampuan untuk berbicara dan menulis dengan lancar akan terbatas. Misalnya, mengetahui struktur kalimat pasif tidak berarti seseorang bisa dengan mudah menggunakannya dalam percakapan jika mereka tidak pernah berlatih. Teman-teman, demikianlah paparan 10 alasan dari Sang Master Yus mengapa seseorang masih kesulitan menguasai bahasa Inggris. Bila teman-teman sudah mengetahuinya, tentu diharapkan teman-teman dengan mudah dapat menemukan solusinya. Selamat belajar bahasa Inggris dan tetap selalu bersemangat untuk menjalaninya.